Goldilocks dan keluarga panda. Alkisah, terdapat rumah mungil pada bagian yang paling indah di hutan. Di rumah itu tinggal gadis berambut pirang ikal bernama Goldilocks. Goldilocks sangat manis, sehingga semua orang menyayanginya. Namun anak manis ini kadang-kadang juga bisa nakal. Satu, dua, tiga, ya ampun! Goldilocks tak sengaja menjatuhkan kue pie yang dibuat ibu untuknya. Goldilocks, kini kau harus menunggu lebih lama untuk sarapan karena ibu harus buatkan kue yang baru. Oh ya, jangan main keluar kebun dan jangan main ke hutan tanpa izin ibu. Jangan nakal ya. Goldilocks merasa sangat bosan menunggu sarapannya. Melangkah tenang menuju hutan. Aku ingin tahu sejauh mana aku mampu. Sebelum ada yang menyadarinya, aku sudah jauh. Ketika ibunya sibuk di dapur, selangkah demi selangkah, Goldilocks berjalan keluar kebun menuju hutan. Di tengah hutan itu, terdapat rumah bambu mungil. Keluarga kecil panda yang manis tinggal di sana. Ada ayah panda bertubuh besar, ibu panda bertubuh sedang, dan anak panda yang mungil. Ibu panda selalu bangun paling pagi di antara lainnya, lalu menyiapkan bambu tumbuk rasa vanila untuk sarapan. Ayah panda terbangun ketika mencium bau harum dari arah dapur. Lalu ia membangunkan anaknya. Namun anak panda yang suka sekali tidur, sulit dibangunkan. Namun dia tak kuasa mencium bau harum di hidungnya, dan akhirnya terbangun. Keluarga panda berkumpul mengelilingi meja. Mereka mulai menyantap bambu tumbuk yang telah disiapkan sang ibu. Namun makanannya masih panas. Ibu, ayah, bagaimana kalau kita berjalan-jalan di hutan sambil menunggu makanannya dingin? Kita bisa mengumpulkan bambu lebih banyak untuk persiapan makan malam. Keluarga panda meninggalkan makanan mereka di atas meja, lalu pergi mengumpulkan bambu. Sementara itu, kupu-kupu warna-warni berterbangan di sekeliling Goldilocks yang berlari ke sana kemari di hutan. Hutan ini indah sekali. Lihat kupu-kupu itu. Goldilocks masuk semakin dalam ke tengah hutan. Kala mengikuti seekor kupu-kupu. Hingga akhirnya tersesat di tengah pepohonan raksasa. Seiring waktu berlalu, ia merasa lelah dan sangat lapar. Hampir saja ia menangis. Tapi tiba-tiba ia melihat ada rumah bambu mungil tak jauh di depan. Ia mendekati rumah itu dengan gembira dan mengintip melalui jendela. Ia melihat 3 mangkuk makanan di dalam. Dengan semangat ia menuju arah pintu dan mengetuknya 3 kali. Pintunya tak terkunci dan terbuka saat ia ketuk. Goldilocks merasa sangat lapar. Permisi, apa ada orang di dalam? Terlihat masakan bambu tumbuk dalam sebuah mangkuk besar, sebuah mangkuk sedang, dan sebuah mangkuk kecil. Karena ia sangat lapar, ia ingin memakan bambu tumbuk di mangkuk yang besar. Tapi ketika ia ingin mencicipinya dan memasukkannya dalam mulut, mulutnya terasa terbakar. Makanan ini masih panas. Lalu ia mencicipi makanan yang ada di mangkuk sedang. Kalau yang ini terlalu dingin, tidak enak. Lalu ia menyendok makanan dari mangkuk yang paling kecil. Enak.
Makanan ini tidak terlalu panas atau dingin. Pas untukku. Goldilocks memakan habis masakan di mangkuk terkecil. Ia berniat beristirahat di tempat duduk dekat perapian. Di sini ia juga melihat 3 tempat duduk berbeda. Ia mencoba kursi kayu yang besar dahulu. Kursi ini keras sekali. Juga panas. Karena posisinya paling dekat perapian. Lalu ia duduk di sofa ukuran sedang berwarna pink. Sofa ini terlalu empuk. Kali ini Goldilocks duduk di sofa merah mungil di sampingnya. Sofa ini nyaman sekali. Namun seketika, sofa mungil itu rusak berkeping-keping. Ya ampun, mungkin sebaiknya aku berbaring di tempat tidur sebentar. Goldilocks memasuki kamar tidur di sana. Ada 3 buah tempat tidur, 1 besar, 1 sedang, dan 1 kecil. Goldilocks mulai berbaring di kasur terbesar. Kasurnya terlalu keras dan bantalnya besar sekali. Lalu ia melompat ke kasur ukuran sedang, namun kasurnya terlalu empuk. Lalu ia melompat ke kasur terkecil. Kasur ini pas sekali. Mari tidur nyenyak. Goldilocks tertidur di kasur terkecil. Keluarga panda yang tak menyadari waktu cepat berlalu saat mengumpulkan bambu, akhirnya pulang. Begitu sampai, semuanya ingin segera duduk menikmati sarapan. Namun, kejutan menanti mereka di meja makan. Hah? Seseorang telah mencicipi bambu tumbuku. Seseorang telah mencicipi bambu tumbuku juga. Bambu tumbuku. Habis. Keluarga panda segera berkeliling memeriksa. Tempat duduk dekat perapian menarik perhatian mereka. Hah? Seseorang sudah duduk di kursi kesayanganku. Seseorang juga sudah duduk di sofaku juga. Ada yang duduk di sofaku juga dan merusakkannya. Keluarga panda menuju kamar tidur dengan penasaran. Seseorang sudah tidur di kasurku dan menjatuhkan bantalku ke lantai. Seseorang telah melompat di atas kasurku. Ibu, ayah. Ada yang tidur di kasurku sekarang. Ibu dan ayah panda memang melihat seseorang tidur di kasur putranya. Ketika ayah panda menarik selimutnya, Goldilocks langsung terbangun. Ketika melihat 3 ekor panda besar di depannya, ia merasa ketakutan. Siapa kau? Mengapa tidur di kasurku? Maafkan, aku sudah masuk tanpa izin. Aku tersesat di hutan lalu masuk dan makan. Kemudian aku tertidur. Mohon jangan marah padaku. Tak baik masuk tanpa izin ke rumah orang lain, nak. Lagi pula keluargamu pasti sudah khawatir. Ayo kami antar kau pulang. Keluarga panda sangat hafal setiap jalan di hutan. Jadi mereka menemukan rumah Goldilocks dengan mudah. Ibu! Putriku sayang, kami telah mencarimu kemana-mana. Kami sangat khawatir. Aku berjanji tak akan meninggalkan kebun tanpa izin. Orang tua Goldilocks berterima kasih pada keluarga panda karena sudah mengantar putri mereka pulang. Sejak saat itu, Goldilocks dan anak panda menjadi sahabat. Kini, Goldilocks selalu memohon izin ibunya jika ingin berkunjung ke rumah keluarga panda. Itu sering dilakukannya. Sejak itu, ia tak pernah tersesat lagi. Karena sahabatnya si anak panda selalu bersamanya.